Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awig namastu. Calalager baraya. Alhamdulillah urang tiasa amprok jonghok deui dina ieu pangajian. Dina video ieu urang bakal lebet ka analisis naskah Bujangga Manik lempir kahiji. Sateacan lajeng ka lempir nu kadua sareng saterasna. Sakumaha nu tos ditampilkeun dina video-video PNS bagian hiji dugi kadua. Kirang langkungna urang ayeuna janten apal sapertos kumaha aksara Sunda teh umumna sareng aksara Sunda dina naskah Bujangga Manik khususna. Supados langkung jentre hayu urang ngawitan ieu analisis naskah Bujangga Manik lempir kahiji. Khusus dina video ieu simkuring nyungkeun widi bade nganggo bahasa Indonesia wae. Hatur nuhun. Naskah Sunda kuno Bujangga Manik lempir ke-1 memiliki setidaknya lebih dari 28 kalimat, di mana kalimat terakhir diakhiri dengan kata mukakeun yang bersambung pada lempir kedua. Dengan asumsi kalimat ke-12 dan ke-13 adalah kalimat yang berdiri sendiri, sekalipun tidak dipisahkan dengan corak atau pemisah kalimat. Namun demikian, sekiranya kita mengambil hanya 28 kalimat saja, tidak semua kalimat yang ada terdiri dari 8 suku kata. Kenyataannya hanya ada 26 kalimat sejati yang memiliki 8 suku kata. Entah karena ada corak atau pemisah antar kalimat, maupun penulisan aksara yang ajeg dan tepat tanpa pretensi. Sementara itu, ada 2 kalimat yang masih diragukan memiliki 8 suku kata, yaitu kalimat ke-13 dan kalimat ke-27. Kalimat ke-13 yaitu Prabu Jaya Pakuan diterjemahkan oleh Nurduin dan Atu menjadi Prabu Jaya Pakuan, yang membuatnya jadi memiliki 8 suku kata. Kenyataannya kalaupun kita tetap menggunakan terjemahan Pakuan, kata Prabu dalam naskah tetap teridentifikasi sebagai Prabu dan bukan Perebu. Karena hanya ada aksara pa, rarangken panyakra r, dan rarangken paneleung e. Malah, sekiranya rarangken pada kata Pakuan ditranslasikan dengan wa, sebagaimana pendapat para ahli, kalimat ke-13 justru malah memiliki 6 suku kata, yaitu Prabu Jaya Pakuan. Untuk aksara sendiri, yang pada pengajian ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni aksara silabis, aksara vokal, dan aksara rarangken. Jumlah totalnya ada 417 aksara dengan rincian ada 223 aksara silabis, 26 aksara vokal, dan 168 aksara rarangken. Baik rarangken utama yang posisinya berada di atas, bawah, depan, dan belakang aksara silabis, maupun rarangken yang berasal dari aksara silabis yang ditempatkan di bawah aksara silabis lainnya. Sebagian besar teridentifikasi dalam artian terbaca, dan hanya beberapa saja yang tidak. Entah karena faktor dari sang penulis maupun dari media tulisannya, seperti halnya korosi pada naskah seiring waktu penyimpanan. Adapun aksara yang tidak atau hampir tidak teridentifikasi adalah aksara pada kata sajero di kalimat ke-9 yang posisinya berada di belakang aksara ra. Aksara ini muncul lagi pada kata tohaan di kalimat ke-12 dengan sangat jelas. Yang menjadi permasalahan adalah ketika aksara ini justru tidak secara konsisten digunakan sebagai rarangken yang mengubah aksara silabis menjadi o. Hal ini tampak di penulisan kata mo pada kalimat ke-11, mo lain di pakancilan. Walau begitu, aksara ini justru menjadi jawaban kegundahan yang sempat dipermasalahkan terkait transliterasi yang tidak cukup konsisten. Di awal kita tahu jika rarangken pada kata sebut saja mo, di kalimat kelima yakni mo hanteu nu kabengkengan, juga pada kata sapoe di kalimat ke-19 diterjemahkan sebagai o pada buku 3 Pesona Sunda Kuno. Akan tetapi rarangken ini justru berubah dan ditranslasikan dengan bunyi uwa pada kata sakadatuan di kalimat ke-10 dan kata pakuan
di kalimat ke-13. Permasalahan ini menjadi kasus tersendiri dan memunculkan beberapa pertanyaan. Jika rarangken tersebut diterjemahkan sebagai O, lalu bagaimana kita mentranslasikan rarangken yang terdapat di kalimat ke-11 dan kalimat ke-12? Apakah tetap mo dan bukan muao atau moua sekiranya kita berpatokan pada transliterasi kata sakada tuan dan pakuan? Dan jika rarangken O pada kata sajero adalah demikian, lalu mengapa pula harus ada rarangken O dengan aksara lain seperti pada kata mo di kalimat ke-11 itu? Benarkah kedua-duanya adalah O? Jika ya, lalu seperti apa penggunaannya? Jika tidak, mengapa dia tidak diterjemahkan secara konsisten? Sejatinya kasus penulisan aksara rarangken pada kata sajero di kalimat ke-9 ini identik dengan apa yang nampak pada kalimat ke-11. Keduanya identik walau tetap menjadi anomali. Tidak jauh dari kalimat terakhir di lempir 2 yang menjadi lanjutan kalimat, yakni pantokowari, untuk sejenak bisa menjawab permasalahan ini. Namun demikian, jawaban ini merupakan anomali yang lain, terlebih ketika mengetahui bahwa penulisan aksara O pada kata sajero di kalimat 9 dan mo di kalimat ke-11 justru berbeda dengan penulisan yang ada di lempir 2 dan 3. Ini penampakannya. Bagaimanapun kita belum bisa secepat itu menyimpulkan permasalahan ini terkait transliterasi. Jika tadi kita memusatkan konsentrasi pada aksara yang awalnya dianggap silabis, walau sebenarnya adalah rarangken hingga merambat pada pembahasan rarangken lainnya, selanjutnya adalah aksara silabis yang berfungsi sebagai rarangken. Sejauh penelitian, setidaknya hingga video pembahasan naskah Bujangga Manik lempir 1 ini dibuat, terdapat 4 aksara sebagaimana yang tersebut di atas. Aksara silabis yang ditemukan berfungsi sebagai rarangken itu adalah da, ca, ta, dan nya. Adapun prosedur perubahan harkat suaranya adalah bahwa vokal pada aksara silabis utama menjadi hilang untuk kemudian lesap terhadap rarangken di bawahnya. Contohnya aksara endi pada kata pandita yang tampak di kalimat ke-6. Selain itu, beberapa aksara silabis yang menjadi rarangken dan bisa ditemukan adalah aksara enci pada kata pakancilan di kalimat 11, lalu aksara kedi pada kata tarik kedi buhaya kalimat 16, kemudian nya pada kata geus nyaur kalimat 21, kata teci pada kata idit cirit di kalimat 22 yang oleh Nurduin dan Ateu justru diterjemahkan dengan kata indit birit. Birit dan cirit bisa diterima bahkan merupakan dua kata yang ada sampai sekarang. Tapi jika berbicara naskah Sunda yang kuno, itu lain cerita. Lalu ada aksara enti pada kata turunti di kalimat ke-25 dan ada aksara bia pada kata ngabiantara di kalimat ke-27. Yang menarik pada kata ini adalah rarangken pamingkal di mana aksara diberi tambahan rarangken ya sebagaimana yang tersebar di banyak buku perihal cara penulisan aksara Sunda justru bertolak belakang dengan apa yang ada pada kalimat ini. Karena jika benar rarangken tersebut ditranslasikan dengan kata ya, maka kita harus bisa tabah menerima kenyataan bahwa ternyata kalimat ke-27 ini hanya memiliki 7 suku kata, yaitu kalangkang ngabiantara. Lain hal jika aksara ini ditranslasikan atau juga mungkin dibaca dengan harkat iya, yang menjadikan kalimat ini tetap memiliki 8 suku kata, kalangkang ngabiantara. Selanjutnya terkait aksara vokal sekaligus aksara rarangken, tidak ada yang aneh sebenarnya. Minimal terdapat beberapa catatan sepanjang penelitian ini. Pertama, rarangken pepet atau dan ditulis dengan aksara yang sama. Yang kedua, aksara vokal a, o, dan ditulis lebih besar daripada aksara silabis di setiap barisnya. Hal ini termasuk pamingkal dan panyakra tentunya. Sedikit mirip dengan itu, tipografi rarangken pamaeh pun sebenarnya ditulis sama besar dengan aksara silabis. Jadi tidak lebih kecil dan disimpan agak bawah juga sebagaimana yang dikenal secara umum. Sedikit catatan,
Jika Saparakanca melihat dengan seksama kalimat ke-10 sebagaimana saya melihatnya, maka Saparakanca akan menemukan jika kata midang dam ditulis pada lembar itu sebagai midang dang. Hal yang justru hilang atau dihilangkan oleh para peneliti naskah ini. Tapi mudah-mudahan mata saya yang salah. Demikian analisis untuk naskah Bujang Manik lembar ke-1 ini. Selanjutnya, selamat menyaksikan penampakan data-data yang telah dirangkum dalam bentuk slideshow. Maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awig namastu.